warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Guepa, NRP 22232806, kelas reguler 1B. Di sini saya menempuh pendidikan D3 Rekam Medis di Setia Malang. Saya menemui tugas anatomi fisiologi yang dipimpin oleh Pak Henry De Hartos, Kepners, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan pada manusia. Pencernaan pada manusia. Pengertian sistem pencernaan manusia adalah proses perubahan atau pemecahan zat makanan dari molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Organ terlibat pada sistem pencernaan beserta fungsinya. Pada sistem pencernaan ini tersusun atas 9. Yang pertama mulut atau kafum oris, yang kedua faring, yang ketiga kerongkongan atau esophagus, yang keempat lambung atau ventriculus, yang kelima usus halus atau intestinum, yang keenam kelenjar pankreas, yang ketujuh hati atau hepar, yang kedelapan usus besar atau intestinum, yang kesembilan anus atau lubang pelepasan. Yang pertama mulut. Terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi di dalam mulut. Pada bagian dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi seri. Yang pertama untuk memotong makanan, yang kedua bentuk seperti kapak. Gigi taring yang pertama untuk merobek atau mengoyak makanan, yang kedua ujungnya runcing. Gigi geraham. Yang pertama untuk mengilas makanan, yang kedua lebar dan bergelombang. 2. Faring. Faring merupakan organ berhubung antara rongga mulut dengan kerongkongan atau esophagus. Makanan yang telah dicerna akan masuk ke kerongkongan melalui proses deglutisi melewati faring. Yang ketiga kerongkongan atau esophagus. Kerongkongan adalah tabung atau tube berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung atau ventriculus dengan panjang sekitar 20-25 cm. Makanan berjalan melalui esophagus dengan menggunakan proses peristaltik. Yang keempat, lambung atau ventriculus. Lambung atau ventriculus merupakan organ katung besar yang terletak di rongga perut agak ke kiri. Fungsi lambung itu, yang pertama menyimpan makanan dalam ukuran waktu 2-5 jam. Yang kedua mengaduk makanan atau dengan gerakan meremas. Yang ketiga mencerna makanan dengan bantuan enzim. Yang keempat menerima makanan dan bekerja sebagai penampung untuk jangka waktu pendek. Yang kelima, makanan dicairkan dan dicampur dengan asam hidroklorida, dan dengan cara ini disiapkan untuk dicernakan oleh usus. Yang keenam, susu dibekukan dan kesian dikeluarkan. Yang ketujuh, pencernaan lemak dimulai di dalam lambung. Lambung ini ada esophagus, dinding lambung, pilorus, duodenum, lapisan otot polus. Lambung, nama lain perut besar, letak di rongga perut kiri atas, menghasilkan 3 macam getah. Yang pertama, enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua, enzim renin mengendapkan protein susu menjadi kasein.
Yang ketiga, asam klorida membunuh kuman dan mengasam makanan. Kelima, usus halus merupakan saluran panjang sekitar 8,25 meter dan dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama, duodenum atau usus belas jari, panjangnya sekitar 25 cm, 0,25 meter. Yang kedua, jejunum atau usus kosong merupakan usus halus yang berbatasan langsung dengan duodenum dan ileum, panjangnya sekitar 7 meter. Yang ketiga, ileum atau usus penyerapan merupakan usus halus yang berbatasan dengan jejunum dan intestinum trasum. Di sinilah terjadi penyerapan sari-sari makanan, panjangnya sekitar 1 meter. Fungsi utama usus halus adalah yang pertama, menerima zat-zat makanan yang mudah dicerna untuk diserap melalui kapiler darah dan saluran limfe. Yang kedua, penyerapan protein dalam bentuk asam amino. Yang terakhir, menyerap karbohidrat dalam bentuk amilasi lemak. Yang keenam, kelenjar pankreas terletak dekat ventriculus atau rongga perut sebelah kiri, yaitu di antara duodenum dan limfa, dengan panjang sekitar 15 cm dan lebar 5 cm. Kelenjar pankreas menghasilkan yang pertama, hormon insulin yang berfungsi untuk mengatur atau menurunkan kadar gula dalam darah. Yang kedua, fungsi untuk menghasilkan geta pankreas yang banyak mengandung enzim. Transpin mengubah protein menjadi asam amino. Yang kedua, amilase mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Yang ketiga, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Usus besar. Yang pertama, di usus besar sistem pencernaan mengalami dua perlakuan, yaitu diatur kadar airnya atau diserap airnya. Yang kedua, dibusukkan agar mudah dikeluarkan. Terdapat bakteri E. coli untuk membusukkan sisa pencernaan. Menghasilkan vitamin K. Dari usus besar, sisa pencernaan dikeluarkan melalui anus. Usus penyerapan ada tempat penyerapan sari-sari makanan diserapkan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Usus kosong. Yang pertama, terjadi pencernaan secara kimiawi karena dinding ususnya menghasilkan enzim. Yang kedua, panjang 2,5 meter. Merupakan lubang pada ujung saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar atau udara luar. Terletak di dalam pelvis. Di anus terjadi proses menjalankan terakhir dari feses yang telah dibentuk di colon. Proses mengeluarkan feses melalui anus disebut defekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.